Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat belajar baik secara langsung maupun secara daring. Adik-adik sekalian, khususnya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kita ketemu lagi pada pagi hari ini terkait dengan materi membuat media pembelajaran berbasis web. Nah, adik-adik sekalian, pada materi ini ada pun nanti tujuan pembelajarannya ataupun outcome yang harus kita dapatkan dari materi ini adalah mahasiswa dapat dan memahami serta menjelaskan definisi media pembelajaran berbasis web dengan baik dan tepat. Nah, itu yang kita harapkan. Yang kedua, mahasiswa dapat mempublish tulisan di blog dengan baik dan benar. Jadi dari materi ini kita bisa nantinya menjadi produsen ilmu pengetahuan sehingga kita bisa mempublish ya tulisan kita atau materi kita di blog dan bisa dinikmati oleh adik-adik sekalian. Nah, kalau kita melihat definisi blog menurut blogger ya, menurut buku bikin sendiri blog dengan blogger untuk pemula, blog itu adalah web blog yang merupakan bentuk aplikasi web. Jadi dia kalau menurut bukunya Om Jai dalam blog itu adalah seperti diary. Nah, seperti diary, tetapi dia bisa disimpulkan bahwa blog ini adalah website atau halaman internet yang memuat tentang laporan. Isi dari blog ini nantinya akan membedakan dengan sebuah file ataupun website. Jadi pembelajaran berbasis blog itu adalah pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan jaringan internet. Nah, bagaimana sih membuat blog adik-adik sekalian? Di sini saya akan memberikan tips dan triks dengan mudah membuat blog. Yang pertama sekali kita harus memiliki email dan password ya, Gmail. Nah, itu yang paling penting. Setelah kita memiliki email dan password yang nantinya akan kita gunakan, jangan lupa passwordnya. Ya, nah setelah kita memiliki email ya, email dan password, nantinya adik-adik sekalian baru kita akan masuk ke halaman blog. Nah, di sini diklik ya, saya akan share dari sekalian. Oke, kita stop dulu. Kita akan share. Nah, ini dia. Ya, saya akan share bagaimana. Nah, ini halaman blog yang akan kita miliki. Jadi adik-adik sekalian, nanti yang pertama sekali adalah klik blogger.com. Kemudian jangan lupa create your blog. Jadi di sini. Nah, tapi sebelumnya adik-adik sekalian juga harus masuk ke alamat emailnya supaya memudahkan kita untuk membuat blog. Langkah selanjutnya adalah create your blog. Nah, ini bisa diklik adik-adik sekalian. Nah, kalau kita sudah masuk email akan mudah. Kita tinggal klik saja email kita. Nah, sudah masuk ke halaman notifikasi. Ini ada pilihan judul, ada di sekalian. Nah, judul ini nanti bisa dilihat di buku kita, di buku media pembelajaran, tapi ada di sekalian bisa membuat judul ini adalah sesuai dengan keinginan. Misalnya, judulnya adalah kreatif ala guru SD. Nah, ini bisa diklik, kemudian setelah diklik, ini adalah judul yang akan ditampilkan di bagian atas blognya. Ya, selanjutnya klik berikutnya. Nah, alamat blog ini ada di sekalian. Nanti tinggal adik-adik buat apakah mau sesuai nama. Kalau saya punya kemarin strategi belajar mengajar blogspot.com. Kemudian ada Arifin MPD blogspot.com. Nah, ini kalau adik-adik mau buat mungkin bisa guru kreatif blogspot.com. Nah, nanti kita tinggal lihat ya apakah tersedia. Maaf, alamat blog ini tidak tersedia, jadi nanti bisa diganti. Nah, ini dicek sampai dia tersedia. Kalau tidak tersedia berarti ada sekalian bisa menggantinya. Misalnya
Misalnya kita buat oke. Ini judulnya Guru Kreatif ala SD, kita lewati, kita cek lagi, kemudian klik berikutnya, kita coba klik di sini ya. Oke, blok. Kita boleh lihat lagi, lihat misalnya ya. Oke, di sini sudah terlihat di bawah ada sekalian. Jadi ada guru SD masa kini, alamat blog ini tersedia. Kalau alamat blog ini tersedia, berarti ada sekalian sudah bisa melanjutkannya. Kita klik berikutnya. Oke, nama panggilan bagaimana nama Anda ini tampilkan kepada pembaca blog Anda. Nah, ini tinggal nama panggilan misalnya. Kita klik tadi sebelumnya guru masa kini misalnya. Kita mungkin kita buat guru SD masa kini. Nah, mungkin kita bisa membuat tampilannya sebagai itu. Oke, ini sudah selesai dari sekalian. Nah, di sini kita artinya sudah memiliki blog ya dengan tampilan yang tadi kita buat. Ya, jadi syaratnya yang pertama harus memiliki alamat surel, alamat email, kemudian memiliki password, kemudian kita klik blogger.com, kemudian kita insert ke Gmail kita, kemudian nanti kita akan mendapat pilihan-pilihan alamat blog yang kita tersedia. Nah, di sini adik-adik sekalian sudah bisa melakukan apa namanya input ya, bagaimana memposting. Jadi kalau klik posting baru di sini adik-adik sekalian, kita bisa klik di sini ya. Judul yang mau diposting ya adik-adik sekalian, ini sudah bisa diklik. Misalnya kita kemarin belajar metamorfosis. Ya, kita ambil bahannya, jangan ragu ambil bahannya dari buku atau ya kalau kita mau menjadi guru kreatif mungkin bisa dilihat dari materi-materi yang ada. Misalnya sumber yang kita mau lihat misalnya tentang media pembelajaran dulu. Kalau kita belajar media pembelajaran dulu, cari buku-buku yang berkenaan supaya kita nanti mengetiknya dengan mudah. Nah, di situ jangan lupa. Saya ambil dari Micro Teaching SD. Nah, buku Micro Teaching SD ini karya Fauzan Syafrilianto, Maulana Arafat Lubis. Di sini saya akan ambil terkait dengan media pembelajaran menurut buku ini. Jadi saya akan ketikkan beberapa paragraf untuk kita melakukan posting yang mudah ya. Kita lihat di daftar isinya. Di sini ada model-model pembelajaran, media pembelajaran di halaman 59. Nah, adik-adik sekalian, kita boleh ambil contohnya, nanti kita tinggal klik kutipannya. Nah, di sini ada disampaikan media pembelajaran. Kita akan jelaskan di sini ya, definisi media pembelajaran. Nah, ini sembari kenapa saya pilih tema ini, sembari kita mengingatkan adik-adik sekalian bahwa materi kita ini kemudian nanti kita akan memudahkan untuk menghafalnya. Kita ketik satu paragraf saja. Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yang artinya alat. Nah, kemarin ada yang menjelaskan itu. Kemudian sedangkan secara terminologi ialah menyajikan suatu informasi ilmiah yang dapat membuat seseorang paham dengan mudah. Nah, ini kita ambil, kita kutip dari mana? Misalnya dari Fauzan DKK. Kita lihat tahunnya tahun berapa. Ada sekalian, ini buku baru Oktober Maret 2020. Iya. Nah, di sini ada sekalian
kita sudah bisa mempublish. Jadi di buku saya itu bisa diingat. Nah, kalau tulisan ini mau terbit, kita bisa langsung publish. Ini dia. Klik publikasinya, maka secara tulisan kita sudah terpublish. Ini yang sederhana saja ya, kita publish. Ada sekalian konfirmasi. Oke, ya kita sudah punya satu tulisan di postingan kita yang sudah terpublish media pembelajaran. Nanti untuk melihatnya adalah ada sekalian kita lihat di sini kreatif ala guru SD, ya tinggal diklik di sini ya blog Anda, atau Anda bisa melihatnya di sini nanti ada di sekalian ya tulisan Anda di sini ya, ini tulisannya kita klik biasanya di layar baru ya, ada di sekalian. Ini jangan lupa blogspot.com. Cek dulu, belum ditemukan. Nah, kita cek dulu ini postingan barunya. Ini klik pratinjaunya ada di sekalian. Nah, di pratinjau ini sudah muncul sebetulnya di bawah ini. Nah, ini. Oke. Ini nanti tinggal mau di internet atau diapakan, dia sudah ada muncul pilihannya. Oke, kita lanjut ke postingan selanjutnya. Ada di sekalian apa yang kita lakukan setelah kita mempublish ya, mempublish tulisan kita. Langkah selanjutnya adalah nanti kita akan mengobrak-abrik ya, istilah katanya kita akan mengatur segala bentuk dari tata letak, kemudian dari tampilan, dari setelannya ini ya. Nanti di setelannya ini kita akan memilih yang paling bawah ada di sekalian. Di situ ada kelola blog, kemudian umum dan profil pengguna. Nah, di profil pengguna ini nanti kita akan mengelolanya. Kemudian untuk tata letak ada di sekalian bisa mengklik di sini ya, tata letaknya bagaimana kondisi tata letak tampilan blog kita nanti di sini. Oke. Ya. Ini saya hapus saja supaya tidak menghalangi. Oke, ini tata letaknya. Jadi nanti kita bisa buat OP ini ada di sekalian beberapa tampilan kita. Ini tampilan blog kita. Kita nanti ini yang sudah kita masukkan tadi tata letaknya. Tapi kalau ada sekalian mau merubah temanya, dari sekalian tinggal pilih. Nah, ini tampilan kalau yang pertama kalau kita klik itu sesuaikan. Kalau nanti pilihannya mau yang lain, ada di sekalian tinggal sesuaikan mana pilihannya. Ada banyak ya tema-tema yang disediakan, tapi kita pilih saja tema yang pertama, mungkin kita klik sesuaikan. Nah, itu. Nah, inilah tema kita ya. Nah, kalau membaca selengkapnya dan sebagainya bisa diklik di sini. Oke, kita lanjut ada sekalian. Ini sudah temanya sudah siap. Kita ke ini lagi ke postingan kita dari sekalian. Nah, untuk melihat blog itu bisa kita lihat di bawah ini ternyata. Jadi untuk melihat tampilan blog kita bisa kita lihat di bawah. Lihat blog. Inilah blog yang sudah kita buat. Sederhana saja. Judulnya Kreatif ala Guru SD. Nanti isinya ini bisa kita pertajam ya, kita bisa perbaiki. Nah, ini kita balik lagi ke sini. Kita mau mengatur setelan terkait dengan ini judulnya kalau mau diganti mungkin ada sekalian bisa ganti ini, tapi kemudian deskripsi. Nah, deskripsi ini adalah kita buat ya, blog ini berisi tentang kreativitas guru SD masa kini. Nah, ini ada sekalian, nanti simpan. Nanti dia akan muncul di judul kita. Kemudian bahasanya dan sebagainya. Kita akan masuk ke ini alamat blognya ya. Kalau alamat blognya mau diganti silakan ya. Tapi saya mau ini saja guru SD masa kini. Nah, kemudian subdomainnya itu ya. Kemudian kita mau klik tampilan daripada profil pengguna. Ini yang menjadi penting di sini. Ya.
apakah mau ditampilkan alamat email, kemudian ini email yang digunakan, kemudian nama tampilan guru SD masa kini, kemudian kalau mau dibuat foto profil ada di sekalian. Nah, di sini untuk meletakkan foto profil tinggal diklik fotonya di sini, pilih foto yang ada tersedia di komputer ada di sekalian. Cari yang lebih keren. Ya, saya klik yang ini, foto saya, kemudian klik, nanti maka dia akan berjalan. Kita tunggu beberapa, oke, fotonya sudah ada. Kemudian ini mau diklik ya, gendernya pria atau wanita, URL berandanya tak usah, nama pengguna, ya kalau mau diklik silakan, kotanya kota Medan, kemudian Provinsi Sumatera Utara, ini kalau mau dicari silakan, ya. Indonesia, dan kemudian industri, jabatan, minat, ini oke. Ini kalau memperkenalkan diri, minatnya misalnya bidang pendidikan, film favorit misalnya musik misalnya pop, buku favorit misalnya ini beberapa profil yang memang kita harus isi. Nanti ada di sekalian. Oke, kita simpan profil di sini. Ya, baik. Kemudian kita klik ya, lihat profil yang sudah diperbarui. Ini dia profil kita ada di sekalian, sudah ada di situ. Ya, kemudian kita klik nanti ya. Oke, kita klik blogernya. Nah, kemudian kita klik lihat blog. Nah, ini adalah langkah pertama membuat blog ada di sekalian yang sangat mudah ya bagi kita. Nah, untuk video kali ini kita akan masukkan bagaimana kita mengedit misalnya. Nanti kita akan pelajari situ. Nah, demikian saja ada sekalian cara membuat blog yang mudah. Nanti kita akan masukkan kepada video selanjutnya bagaimana meletakkan foto, meletakkan video, kemudian membuat template di blog kita ya. Jadi untuk pertama ini yang penting kita sudah bisa membuat blog dan isinya ini adalah terkait dengan media pembelajaran atau apapun yang terkait dengan pendidikan sekolah dasar. Demikian video singkat saya cara membuat blog yang mudah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara bagaimana sih memperbaiki blog kita atau memperindah blog kita yang sudah ada. Nah, adapun langkah-langkah yang harus kita tempuh, saya akan share screen. Ada di sekalian. Yang pertama sekali, pastikan posisi kita itu di blogger.com ya. Nah, di sini. Nah, kemudian ada di sekalian tidak usah lagi create your blog. Itu cara membuat blog, tetapi kita tinggal bagaimana sign in saja. Nah, klik sign in, kemudian kita akan masuk kepada email yang kita buat. Ingat ya, email yang kita buat untuk mendaftar di blog itu harus diingat. Nah, di sini saya membuat menggunakan analisaarifin01@gmail.com. Saya klik, kemudian saya passwordnya, jangan lupa Anda adik sekalian, ini yang sering membuat kita lupa. Oke, sambil kita nunggu. Nah, kita sudah ke blog kita ada sekalian. Nah, kita bisa kelola blog kita ini. Ya, misalnya kita mau memperbaiki media pembelajaran yang kemarin. Nah, media pembelajaran yang kemarin kita ketik pada pertemuan sebelumnya, kita akan tambahkan misalnya, tambahkan definisi. Tinggal klik saja tadi, kita langsung tambah definisi. Nah, kita ambil buku lagi menurut pendapat orang. Ada pendapat Hamalik ini dalam bukunya Fauzan ini dari sekalian, atau kita ketik tujuan media pembelajaran misalnya. Tujuan media pembelajaran. Nah, apa tujuannya? Media pembelajaran
dapat membantu guru dalam proses penyampaian materi pelajaran kepada murid. Proses tersebut dilakukan agar semua materi pelajaran yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah oleh murid dan menjadikan pembelajaran yang menarik dan mengasihkan. Nah, ini sesuai dengan buku kita ya, menarik dan mengasihkan. Maka dari itu, media pembelajaran memiliki tujuan dalam penggunaannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Sujana 2009 dalam Fauzan dan kawan 2020. Sebagai berikut. Nah, ini perhatikan adik-adik sekalian. 1, pengajaran akan lebih menarik perhatian murid sehingga dapat menimbulkan motivasi. Nah, 2, bahan pelajaran akan lebih jelas. Nah, jadi ini lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami. 3, metode mengajar akan lebih bervariasi. 4, murid akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Nah, ini beberapa tujuan daripada media pembelajaran. Nah, di sini ada sekalian mau memperindah nih. Misalnya mau menambah di video yang akan datang juga ada menambah Google Slide misalnya materinya dan menambah video. Nah, di sini kita akan menambah Google Slide dan video. Video dulu ya. Nah, kalau untuk menambah video ada sekalian bisa dari sekalian klik ini, sisipkan video. Nah, kalau misalnya mau menambah Google Slide ada sekalian bisa sisipkan edit link gitu. Nah, ya itu yang bisa kita lihat. Nah, misalkan untuk menambah video ada sekalian klik di sini, kemudian video itu bisa diambil dari mana? Kalau dari YouTube tinggal diklik ada sekalian. Nah, telusuri, cari di situ media pembelajaran misalnya. Nanti akan muncullah video media pembelajaran, pengertian fungsi dan format. Atau 3 platform. Nah, contoh media pembelajaran berbasis PowerPoint. Nah, tinggal klik aja, pilih. Nah, nanti akan muncul videonya di situ. Nah, di situ ya ada sekalian. Nah, ini semua sudah ya. Untuk Google Slide saya sudah siapkan videonya di materi yang akan datang. Nah, kita tinggal klik perbarui, ada sekalian, perubahan disimpan. Nah, kemudian bisa klik pratinjau dan sebagainya. Ini sudah diklik, sudah dipublikasikan ya, lokasi dan sebagainya. Kita akan klik di blogernya. Ini sudah media pembelajaran kita sudah ada fotonya. Nah, bagaimana untuk melihat tampilan kita yang sudah kita rubah, sudah kita perbaiki, ada sekalian tinggal lihat blognya saja. Nah, lihat lebih lebih baik daripada semula ya. Coba lihat. Nah, ini tampilannya lebih baik daripada semula. Nah, di sini ada sekalian sudah bisa memperbaiki blognya. Nah, dia sudah bisa memperbaiki blognya dengan menambah foto. Sekarang kita akan kembali ke postingan kita. Ada beberapa yang harus kita kita atur lagi, tata letak misalnya dari sekalian ya. Di sini daftar halaman, iklan, badan halaman ya. Ini mungkin nanti akan kita
pelajari pada pertemuan yang lainnya, ada di sekalian. Nih, sini ya. Mengenai saya ini ada di sekalian di sebelah kiri profilnya di sini. Kita cek dulu. Oke, udah muncul ya. Arsip blog sebelah kiri ini ya, semuanya. Ini mungkin kita bisa. Oke, ini tadi temanya. Kita lihat ya. Oke, kita mau tema yang lain misalnya. Kita mau cek tema yang lain, ada di sini. Kalian bisa klik ya, tema yang lain. Misalnya kita mau pilih tema ini ya. Nah, ini nanti dari sekalian bisa sesuaikan atau terapkan. Oke, tema baru sudah hasil diterapkan. Kita klik lihat blog, ada dari sekalian. Dengan sudah ada video ya. Nanti kita akan memperindah lagi dengan hal-hal yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, bagaimana mengupload video dan memperbaiki tampilan di blog kita. Demikian, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.